Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya coba untuk sharing ke teman-teman bagaimana caranya untuk menginstalasi sebuah driver komputer ataupun laptop setelah kita melakukan install ulang. Versi sistem operasinya adalah Windows 10, seperti itu. Jadi langkah awal yang perlu kita cek terlebih dahulu adalah di bagian device manager ya. Jadi teman-teman bisa klik properties di My Computer, kemudian kita masuk ke bagian device manager di sini. Setelah itu kita lihat driver mana saja yang belum terinstall. Nah, di sini bisa dilihat ya, ada tanda seru ya. Yang pertama itu ada DSM Bus Controller, Unknown Device, dan seterusnya. Ini adalah driver-driver yang belum terinstall drivernya. Nah, kemudian kita bisa lihat di bagian display. Nah, di display ini juga masih basic display adapter ya. Ini artinya adalah PGA atau driver PGA dari laptop atau komputer kita itu belum terinstall. Jadi, wajib ya bagi kita untuk melakukan instalasi driver agar nanti laptop atau komputer kita bisa berjalan dengan optimal. Sedikit informasi buat teman-teman, apa sih gunanya driver ya. Jadi driver ini sebagai penjembatan ya antara sistem operasi yang kita gunakan dengan hardware yang ada di komputer ataupun laptop kita. Contohnya seperti driver PGA ya. Jikalau driver PGA ini tidak kita install, otomatis kinerja dari komputer kita ya, khususnya untuk di bagian video grafik ya, video grafik adapter itu tidak akan bekerja secara maksimal. Nah, biasanya kalau untuk PGA sendiri ini, kalau misalkan para gamer ya yang suka main game, kalau misalkan drivernya belum terinstall, itu biasanya pada saat kita melakukan instalasi sebuah game, aplikasi game, itu nanti muncul error seperti itu. Nah, jadi kita harus menginstal terlebih dahulu driver PGA-nya. Jadi itu tadi ya, driver itu adalah software ya yang menjadi perantara antara sistem operasi yang kita gunakan dengan hardware-nya itu sendiri, sehingga nanti dengan driver ini diinstal bisa mengoptimalkan kinerja dari hardware yang kita gunakan di PC ataupun di laptop tersebut, seperti itu ya. Jadi sebenarnya ada beberapa cara ya untuk menginstal driver di komputer ya. Yang biasa saya lakukan itu adalah menggunakan semacam driver pack ya. Driver pack yang saya gunakan di sini adalah Snappy Driver. Nah, ini Snappy Driver. Biasa saya gunakan. Jadi ini driver pack yang udah komplit ya. Sudah komplit, tinggal kita running, kemudian kita install seperti itu ya. Jadi nanti dia akan otomatis mendeteksi driver-driver mana saja yang belum terinstall. Jadi ini kita tinggal centang semua ya. Tinggal centang semua, kemudian tinggal klik pasang atau install. Nah, setelah semua terinstall nanti dia akan restart dan otomatis driver yang belum terpasang di sini itu akan keseluruhannya sudah terpasang. Itu jikalau kita menggunakan semacam driver pack. Di sini saya gunakan Snappy Driver Installer. Ya, ini biasanya untuk teknisi-teknisi ya. Biasanya menggunakan driver pack ataupun mungkin Snappy Driver ini untuk proses instalasi driver secara cepat lah ya, secara mudah. Karena di dalam driver pack ini tentunya kumpulan-kumpulan semua driver tersedia seperti itu. Jadi pada saat proses instalasi driver tidak perlu mencari satu per satu. Nah, tapi gimana kalau misalkan kita nggak punya driver pack ini ya? Gimana caranya kita mau menginstal atau mencarilah driver yang cocok untuk komputer ini seperti itu. Nah, biasa saya lakukan adalah mengunjungi situs dari perangkat yang kita gunakan ya. Contoh misalkan di sini saya menggunakan laptop Jirek. Ya, bisa saja nanti teman mengunjungi situs Jirek tersebut, kemudian unduh driver sesuai dengan versi dari laptop tersebut, seperti itu. Atau mungkin teman-teman menggunakan merek lain, ya silahkan kunjungi website resmi dari merek-merek laptop tersebut, seperti itu. Nah, tapi di sini saya tidak mencontohkan hal tersebut. Di sini saya coba mencontohkan ya secara manual.
bagaimana cara kita untuk mendownload driver sesuai dengan spesifikasi yang ada di komputer atau laptop kita gunakan, seperti itu. Langkahnya sederhana ya. Jadi teman-teman bisa siapkan dulu sebuah notepad untuk mencatat yang biasa saya sering lakukan. Contoh di sini misalkan driver SMBus ya. Driver SMBus. Nah, kita tinggal klik kanan yang di DPS Manager ini tadi. Klik kanan, Properties, kemudian kita pilih menu Details. Nah, di sini di bagian properti kita pilih Device Instance Path ya. Kita pilih, kemudian ini kita copy value-nya. Kita copy, kita pastekan di sini. Kemudian ada lagi unknown device. Nah, unknown device ini ada dua ya. Kita ketik aja dulu unknown device. Kemudian ada USB 2.0 CRW. Kemudian yang terakhir ada PGA ya. Oke, kita coba unknown device yang pertama ya. Kita copy value-nya. Ini sudah, tinggal kita copy, masukkan di sini. Kemudian unknown device yang kedua. Ini biasanya sih sama ya. Biasanya sama isinya. Tuh ya, bagian ACPI. Jadi kita copy, kemudian kita pastekan di sini. Kemudian yang selanjutnya itu USB. Ini kita masih belum tahu ya, ini driver apa aja itu kita masih belum tahu, tapi nanti bisa kita cari di internet. Seperti itu. Ini kemungkinan webcam ya. Kita paste di sini. Kemudian untuk PGA tinggal teman-teman cek aja di sini. Jikalau dia masih Microsoft Basic Display Adapter, itu artinya driver PGA-nya belum terinstall. Oke, ini sudah kita copy semua. Setelah kita copy, teman-teman bisa simpan file ini ya. Bisa simpan misalkan di desktop aja kita taruh ya. Misalkan driver yang diinstal atau yang dibutuhkan ya. Nah, teman-teman bisa copy nanti file ini ya. Jikalau misalkan di laptop teman-teman itu driver untuk adapter wireless ataupun LAN itu belum terinstall, bisa nanti teman-teman kopikan notepad ini ke flashdisk, kemudian dicari di internet menggunakan komputer yang bisa akses internet seperti itu. Nah, kebetulan pada kali ini ya, pada saat melakukan install Windows ini ternyata adapter wireless saya ini udah ada drivernya, langsung disupport oleh Windows 10-nya. Jadi drivernya ini udah terpasang, jadi laptop ini bisa saya gunakan untuk searching mencari driver. Seperti itu. Ya, jadi ini nggak saya kopikan ke flashdisk, tapi langsung saya cari aja di internet. Seperti itu. Ya. Jadi langkah awalnya teman-teman bisa buka browser ya. Ke browser, kemudian sini saya menggunakan Microsoft Edge ya. Teman-teman buka aja Google dulu. google.com drp driver pack ya. Driver pack. Nah, di sini teman-teman bisa gunakan situs dari driver pack ya. Jadi ini kita manual satu-satu download untuk driver yang sudah kita catat tadi. Ya, kita mulai dari yang SMBus dulu ya. Ini kita copy.
Kita copy, kemudian di driver pack ini ya, silahkan teman-teman klik yang pencarian driver. Ya. Kemudian klik menu pencarian driver. Kemudian di sini silahkan pastekan. Silahkan pastekan, kemudian nah ini udah muncul ya. Tinggal di klik temukan aja. Nah, di sini silahkan teman-teman pilih versinya. Kebetulan versi Windows yang saya gunakan adalah Windows 10 64 bit. Tapi jika kalau teman-teman dirasa belum pas settingan di sini, silahkan disesuaikan dengan versi Windows teman-teman. Nah, ini saya unduh bagian zipnya ya, yang ini aja. Saya unduh biasanya yang zip. Saya unduh zipnya dulu. Oke, nanti ini akan diekstrak gitu ya. Nah, ini karena bentuknya zip filenya, maka kita perlu yang namanya aplikasi WinRAR untuk mengekstrak ya. Jadi kita bisa download dulu WinRAR-nya. Tapi sebenarnya kalau nggak diinstal juga nggak apa-apa ya, karena dia bentuknya zip. Karena memang dari Windows itu sebenarnya support sudah untuk mengekstrak file zip. Tapi ini supaya lebih mudah aja, kita install dulu RAR-nya. Kita download WinRAR-nya. Oke, ini sudah terdownload. Ya, sambil nunggu WinRAR-nya selesai, kita cari untuk yang lainnya. Ini untuk yang ACPI. Untuk yang ACPI-nya kita copy sama ya. Tinggal kita pastekan di sini. Oke, temukan. Ya. Tinggal kita unduh yang zip-nya kalau ada. Saya coba Windows 10. Oke, ini ada unduh zip-nya. Oke, itu terdownload. Kita copy lagi yang lainnya ya. Copy. Tinggal pastekan di sini. Kemudian sistemnya diarahkan ke Windows 10 versi 64 bit yang saya gunakan. Kemudian unduh zip-nya lagi ya. Ini untuk yang USB video. Copy. Saya pastekan di sini. Oke, untuk card reader ternyata ya. Ternyata itu untuk card reader saat ini. Tinggal unduh zip. Dan yang terakhir ini untuk PGA ya. PGA. Nah, biasanya kalau PGA ini agak besar ya filenya ya. Video grafik adapternya agak besar biasanya. Temukan. Nah, ini PGA-nya adalah Intel R HD Graphic 5500. Jadi kebetulan di laptop yang saya gunakan ini PGA-nya chipsetnya ini. Ini unduh zip. Dan kemungkinan ini akan lama. Nah, ini lumayan ya 195 MB. Nah, sambil menunggu ini selesai, kita install terlebih dahulu WinRAR-nya ya. WinRAR ini sebenarnya cara installnya tinggal klik 2 kali, kemudian yes, install, dan next sampai di OK dan dia selesai. Seperti itu. Nah, ini udah mudah ya kita untuk melakukan ekstrak filenya. Jadi langkah awal tadi yang ini ya, yang pertama kita download tadi ya. Ini kita ekstrak to ALPS. Oke, ini sudah terekstrak. Kita kembali ke device manager. Nah, ini device manager. Kita klik yang SM bus tadi ya, kemudian update driver, arahkan ke browse. Ini cara install drivernya ya. Jadi setelah di download, kemudian kita install. Cara installnya seperti ini. Kita browse ya. Letaknya itu ada di download. Nah, ini ALPS, tinggal di OK aja. Tinggal di next. Nah, dia akan melakukan installing driver. Jika kalau drivernya tidak cocok, dia akan ada pemberitahuan bahwasanya driver itu tidak cocok dan tidak akan diinstal oleh sistemnya. Jika drivernya cocok, dia akan melakukan instalasi seperti ini, seperti itu. Nah, ini udah sukses ya. Tinggal di close, otomatis nanti hilang yang di sini SM busnya. Nah, udah berkurang ya. Nah, sekarang kita yang unknown device. Ini kita ya saja. Oke,
nggak usah diraukan itu jika ada error ya. Ini kita install ya, itu tadi yang ini ya, kita ekstrak dulu. Oke, ini udah ada. Kita coba install update driver, tinggal di browse, pilih tempatnya di mana, foldernya, di download itu yang Intel Force ya, yang tadi ya. Next. Oke, dia melakukan install. Oke, sudah selesai. Close ya. Sudah berkurang ya, tinggal unknown device, tinggal 3 sama PGA. Kita kembali lagi. Nih, kita ekstrak. Oke, sebentar. Oke. Oke, ini sepertinya ini. Kebetulan saya connect ke internet ya, dan sepertinya driver PGA-nya sudah terinstall duluan. Karena biasanya memang kalau untuk di Windows 10 itu dia ada fitur untuk update ya. Update yang mana nanti di dalam update itu termasuk juga update driver yang belum terpasang seperti itu. Nah, di sini sudah terinstall secara otomatis ya, selama komputer atau laptop kita itu terkoneksi ke internet. Tapi nggak apa-apa ya, yang penting teman-teman tahu cara untuk menginstal secara manualnya seperti itu. Ini saya ekstrak dulu yang untuk unknown device berikutnya. Jadi teman-teman silahkan diurut aja ya, mana tadi yang teman-teman download, kemudian dicocokkan dengan device manajernya, seperti itu. Ini unknown device, saya update driver, browse, kemudian di browse lagi, kita cari di download ya. Download itu tadi yang HID. Oke, kita next. Nah, ini di install driver, berhasil, close. Kemudian ada lagi nggak kira-kira? Oke, tinggal yang USB 2 CRW-nya. Itu tadi yang ini ya, Realtek ini ya. Kita coba ekstrak. Oke, Realtek. Tinggal kita kembali ke device manager, update driver. Kita tentukan lokasinya itu yang Realtek ya. Ini contoh misalkan drivernya salah teman-teman ya. Misalkan ini saya coba contohkan drivernya yang salah, misalkan ini tadi. Saya coba ya, misalkan saya pilih salah driver misalkan. Nah, dia akan begini. Windows was unable to install your bla 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 bla. Ini tandanya adalah driver yang kita download itu tidak sesuai. Nah, silahkan teman-teman cari lagi driver yang sesuai seperti itu. Tapi selama driver teman-teman download seperti yang saya lakukan ini ya, yang di sini ya, dengan mengikuti arahan-arahan yang telah saya lakukan di awal tadi, saya rasa atau insya Allah lah ya, itu drivernya akan sesuai seperti itu. Ini kita sesuaikan dengan drivernya tadi adalah Realtek. Oke, next. Nah, ini dia akan melakukan install driver. Oke, sampai di sini tanda serunya udah hilang semua ya. Tinggal kita cross check lagi yang lainnya. Nah, sebenarnya tadi untuk yang display adapter itu belum ya. Tapi karena ada fitur Windows Update dari Windows 10-nya, di mana Windows Update-nya ini juga termasuk driver-driver yang memang belum terpasang di komputer ini atau di laptop ini, maka dia akan otomatis terpasang jikalau kita terkoneksi ke internet. Seperti itu. Nah, itu bagusnya sih sebenarnya kalau untuk di versi Windows 7 ke atas ya. Windows 8 ke atas itu ada fitur update driver seperti itu, jadi kita nggak perlu pusing-pusing sebenarnya. Nah, tapi jika teman-teman nggak ada akses internet ya, cara manualnya seperti itu tadi, kita catat dulu ya driver mana aja yang belum terinstall. Nah, kemudian kita download di driver pack ya, di driver pack pastekan di sini, kita unduh ya, yang zipnya kita unduh. Kemudian untuk aplikasi pendukungnya silahkan teman-teman download WinRAR ya, diinstal WinRAR-nya. Kemudian driver tadi diekstrak satu-satu ya, diekstrak satu-satu. Setelah diekstrak baru teman-teman update driver melalui device manajernya seperti itu. Nah, ini kita contohkan ya deh yang untuk PGA-nya ya. Misalkan PGA-nya ini belum terinstall misalkan ya. Misalkan PGA-nya belum terinstall, ini tadi sudah terdownload ya, ini untuk PGA-nya.
Ini kita ekstrak aja. Ini contoh misalkan PGA-nya belum terinstall ya teman-teman. Teman-teman bisa ekstrak dulu ya. Ini agak lama ekstraknya karena memang kapasitasnya agak besar. Seperti itu. Oke, setelah diekstrak, kemudian kita tinggal update ya. Update sama di device manager. Ini misalkan teman-teman ya, misalkan ini masih belum terinstall. Kita klik kanan, update driver, kemudian browse, kemudian browse lagi, kemudian di menu download ya, di menu download pilih untuk folder drivernya, tinggal diklik OK, kemudian next ya, kurang lebih sama persis ya. Itu cara untuk install driver secara manual. Jadi ini ketimbang kita download di situs resminya, ini berdasarkan pengalaman aja, ketimbang kita download di situs resminya, itu terkadang di situs resmi itu banyak menyediakan versi-versi ya. Ada yang dari Intel, ada yang dari AMD, ada yang dari Nvidia kalau untuk PGA, kemudian ada Broadcom, Realtek, macam-macam lah versinya. Nah, kadang kalau kita download dari situs resmi itu bikin bingung malah, mana kira-kira yang cocok, seperti itu. Nah, untuk mensiasatinya, saya biasanya yang pertama tadi menggunakan driver pack dari Snappy Driver. Nah, cuman Snappy Driver ini kelemahannya adalah kita harus punya hard disk eksternal seperti itu, karena kapasitasnya itu nggak 1, 2, 3 giga ya, nggak 1, 2, 3 giga, itu kapasitasnya puluhan giga. Ini kalau Snappy Driver yang versi saya punya ini 22 giga, 21,9 giga. Nah, itu kelemahannya kalau untuk Snappy Driver. Cuman memang kalau untuk di kalangan teknisi ini lebih mempermudah ya. Jadi pada saat kita mau install driver ya tinggal jalankan aplikasi Snappy Driver, install udah beres seperti itu. Tapi kalau misalpun teman-teman nggak punya ini ya bisa lakukan opsi yang kedua, yaitu install driver secara manual melalui device manager seperti itu. Ya, jadi kita bisa manual ya untuk melakukan instalasi driver. Nah, ini sudah selesai ya untuk instalasi driver PGA-nya, tinggal kita close. Jadi kalau untuk instalasi driver PGA itu di dalam proses instalasi driver PGA itu pasti ada akan flicker gitu ya, blank hitam, kemudian nanti dia normal kembali, pokoknya dia berkedip lah layarnya. Itu normal ya, itu bagian dari proses instalasi driver PGA. Nah, sampai di tahap ini semua driver sudah terinstall. Jadi variatif ya, kalau untuk driver setiap komputer ataupun laptop itu banyaknya variatif, tergantung dari device atau perangkat yang digunakan atau hardware di dalam internal komputer itu sendiri. Dan biasanya kalau untuk komputer-komputer jadul, Windows 10 itu sudah tinggal apa ya, ready ya, sudah ready driver di dalam Windows 10 kalau untuk komputer-komputer jadul. Tapi kalau untuk komputer yang masih baru ya, keluaran-keluaran baru, biasanya memang harus melakukan instalasi driver terlebih dahulu. Tidak semua komputer support seperti itu di Windows 10 driver. Jadi mungkin sampai di sini aja tahapan untuk instalasi driver. Saya rasa ini sangat mudah ya teman-teman. Jadi bisa dilakukan. Jika teman-teman nggak punya internet ya dicatat aja dulu di paste instance pad-nya, kemudian dicatat di notepad. Setelah dicatat di notepad, nanti ini silahkan di copy ke dalam flash disk, lalu cari di internet menggunakan komputer yang sudah ada internetnya. Setelah itu ya tinggal teman-teman ekstrak saja ya, ekstrak. Jangan lupa nanti WinRAR-nya juga diinstal ya atau di-download, diekstrak, kemudian lakukan update driver di device manager seperti itu. Ini cara buka device manager tadi di sini. Cara bukanya tadi di sini. Klik kanan di properties, kemudian device manager. Nah, ini device manager. Atau teman-teman jikalau misalkan mau klik kanan di manage juga boleh. Sama saja. Kalau di manage ini lebih lengkap ya. Di device manager ini sama. Seperti itu. Kalau misalkan teman-teman nggak ada ininya di PC-nya, bisa masuk ke komputer ya. Ke explore. Tinggal klik kanan aja di sini. Nih, di PC klik kanan. Properties atau manage sama aja. Seperti itu.
Mungkin sampai di sini dulu untuk tutorial instalasi driver. Ini khusus untuk instalasi driver di Windows ya, baik itu Windows 7, Windows 8, Windows 10 ataupun Windows 11, kurang lebih caranya sama. Intinya adalah teman-teman jika mau install driver, wajib tersedia koneksi internet untuk mendownload driver tersebut, atau bisa juga dengan cara menggunakan aplikasi Snappy Driver ya. Ini adalah driver pack. Ini biasanya solusi praktis bagi kalangan teknisi. Mungkin itu aja teman-teman untuk sharing kali ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.